Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar bersama? Kalian pernah dengar pepatah tak kenal maka tak sayang? Nah, maka dari itu, yuk kita berkenalan. Perkenalkan, nama kakak Siti Atfia. Di sini kita akan belajar bersama Kak Yulianti, Kak Yuli Novianti, dan Kak Risna Nurhasanah. Kita dari jurusan Pendidikan Matematika FKIP Untirta. Sebelum kita mulai belajar, adik-adik bisa pause video ini untuk berdoa. Dan jangan lupa siapkan catatan kalian untuk pembelajaran kali ini ya. Kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? Oh iya, hari ini kita akan belajar mengenai aritmatika sosial. Kira-kira apa ya aritmatika sosial itu? Tunggu dulu kakak. Sebelum kita belajar tentang aritmatika sosial, kita perlu mengetahui kompetisi dasar dari materi ini, yaitu mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, seperti penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, dan lain sebagainya. Adik-adik tahu nggak sih apa aritmatika sosial itu? Aritmatika sosial adalah cabang ilmu matematika yang membahas berbagai transaksi atau kejadian ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang dipecahkan menggunakan aplikasi aritmatika. Adik-adik tahu nggak, aritmatika ini seringkali digunakan di perdagangan, jual beli, diskon, dan masih banyak lagi. Perlu adik-adik ketahui, ada banyak sekali manfaat aritmatika bagi kehidupan sehari-hari loh. Yang pertama, mempermudah bertransaksi atau jual beli suatu produk tertentu. Memahami beberapa konsep ekonomi seperti bunga, pajak, untung, rugi, memitigasi adanya kemungkinan penipuan dan korupsi dari suatu transaksi. Nah, ada beberapa istilah yang dikenal dalam aritmatika sosial, di antaranya harga pembelian, yaitu harga barang dari pabrik, grosir, dan tempat-tempat lain. Harga penjualan, yaitu harga barang yang ditetapkan penjual kepada pembeli. Lalu ada komisi, yaitu tambahan pendapatan yang diberikan owner kepada karyawan. Untung atau laba, yaitu selisih dari harga penjual dengan pembeli, di mana harga penjual lebih besar daripada harga pembeli. Ada rugi, yaitu selisih dari harga penjual dengan harga pembeli, di mana harga penjual kurang dari harga pembeli. Bunga, yaitu balas jasa yang dibayarkan dalam interval waktu tertentu. Bruto, yaitu masa suatu barang termasuk pengemasannya. Neto, yaitu masa suatu barang tanpa pengemasannya. Tara, yaitu masa pengemas suatu barang. Nah, adik-adik sering lihat kan aritmatika sosial di kehidupan sehari-hari? Bahkan adik-adik sering sekali melakukan kegiatan aritmatika sosial. Selanjutnya, di sini kita akan mempelajari beberapa rumus aritmatika sosial. Yang pertama yaitu rumus untung atau laba dan rugi. Yang kedua yaitu rumus persentase untung atau laba dan rugi. Selanjutnya rumus bruto, neto, dan tara. Yang terakhir yaitu rumus bunga dan pajak. Oke, rumus yang pertama yaitu rumus untung dan rugi. Rumus ini untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dari setiap transaksi jual beli tertentu. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Lalu rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurangi keuntungan. Harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah keuntungan. Nah, rumus yang kedua yaitu rumus persentase untung dan rugi. Rumus ini untuk menghitung persentase dari keuntungan dan kerugian dari suatu transaksi jual beli. Maka rumusnya persentase untung sama dengan untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Persentase rugi sama dengan rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Selanjutnya yaitu rumus bruto, neto, dan tara.
Mencari bruto, neto, dan tara, maka rumusnya bruto sama dengan neto ditambah tara, neto sama dengan bruto dikurangi tara, dan tara sama dengan bruto dikurangi neto. Selanjutnya yaitu rumus bunga dan pajak. Untuk mencari bunga dan pajak, maka rumusnya itu bunga sama dengan interval waktu menabung persen bunga total nominal uang yang ditabung. Pajak sama dengan persen pajak akumulasi. Nah, agar lebih memahami mengenai materi aritmatika sosial, adik-adik bisa memperhatikan permasalahan berikut. Pada suatu hari, Kayuli membeli buku ke toko Kanofi sebanyak 180 buku dengan harga 400.000. Kemudian Kayuli menjual kembali dengan harga 30.000 per lusin. Berapakah keuntungan Kayuli? Dari permasalahan tersebut diketahui Kayuli membeli buku sebanyak 180 buku dengan harga pembelian 400.000 di toko Kanopi. Kemudian Kayuli menjual kembali buku tersebut dengan harga 30.000 per lusin. Perlu kita ingat kembali bahwa satu lusin itu sama dengan 12 buah. Kemudian yang ditanyakan adalah keuntungan Kayuli setelah menjual kembali buku tersebut. Nah, untuk mencari keuntungan, maka kita ketahui rumusnya yaitu untung sama dengan hasil penjualan dikurangi harga pembelian. Karena hasil penjualan belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu nilai hasil penjualannya. Maka di sini buku yang dibeli sebanyak 180 dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena 12 itu sama dengan satu lusin, di mana Kayuli menjual kembali buku tersebut seharga 30.000 per lusin. Sama dengan 15, jadi 180 buku itu sama dengan 15 lusin, dikali 30.000 jadi 450.000. Jadi hasil penjualannya yaitu 450.000. Kemudian kita kurangi hasil penjualan dengan harga pembelian yaitu 450.000 dikurangi 400.000, maka hasilnya 50.000. Selanjutnya ada contohnya soal yang kedua, yaitu diketahui sekarung terigu memiliki neto 95 kg. Jika brutonya 100 kg, maka besar taranya adalah... Pada permasalahan ini kita diminta untuk menentukan tara, di mana rumus tara adalah bruto dikurangi neto. Nah, di sini kan nilai bruto dan netonya sudah diketahui, yaitu neto 95 kg dan bruto 100 kg. Maka tinggal kita kurangkan saja, 100 kg dikurangi 95 kg sama dengan 5 kg. Berikut ini ada 2 soal yang bisa adik-adik kerjakan sebagai latihan mandiri untuk menguji pemahaman adik-adik mengenai materi ini. Nah, bagaimana adik-adik belajar mengenai materi aritmatika sosial? Sangat seru bukan? Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik yang ingin belajar khususnya mengenai materi aritmatika sosial. Tetap semangat, thanks for watching.